Alvin, kalian tahu nggak? Ada makhluk yang gentayangan ke orang-orang karena dia itu matinya dengan cara tidak tenang. Oke, malam ini kita cerita tentang mati tidak tenang ya. Oke, mulai dari gue ya. Jadi cerita gue ini gue dapat dari pacar gue. Jadi dia itu naik kereta di stasiun Kiara Condong. Sama itunya dia udah sampai di tujuannya, dia turun dan Pak sopirnya bilang kalau dia ingat tentang cerita tentang sosok satu perempuan. Ditanya lah sama pacar gue, kenapa emangnya dengan perempuan itu, Pak? Dijawab sama Pak ini, oke, jadi saya dapat pesanan sekitaran jam 11 malam. Dia jemput itu ke daerah permukiman gitu. Di jalan permukiman itu sepi, nggak ada satupun orang. Di pinggir-pinggirnya kayak hutan. Tengah hutan gitu. Iya, hutan kecil tapi. Iya. Jadi di jalan permukiman itu dia jalan terus, dan di situ kosong, nggak ada orang. Dan pas sampai di titik itu, dia ngelihat ada satu pos ronda. Di situ banyak orang-orang. Dia diri di situ. Dia nanya, Mas, titik ini di mana? Dijawab sama Mas itu, di situ Pak. Tapi Mas ini jawabnya dengan bingung, muka bingung dia. Karena Pak Imam ini nanyanya sambil dia harus cepat-cepat, dia langsung pergi terus. Dia pergi terus, sampai di situ ada rumah tua gitu. Kosong. Iya, kayak nggak terpakai. Iya. Kayak rumah tua. Tapi ada sosok perempuan diri di depan rumahnya sambil menunduk ke bawah dan rambutnya panjang. Bapak ini kan sebagai ojek online, dia cuma buka jendela kayak biasanya. Iya. Dia buka jendela, dia tanya, Mbak yang pesan ya? Lihat sama Mbak ini. Mbak ini nggak jawab, nggak lihat pun. Ditanya lagi, Mbak yang pesan ya? Nggak jawab lagi. Akhirnya dia bilang, masuk Mbak. Mbak ini langsung masuk. Dia dalam mobil, kan seperti biasa. Sopir ojek online kan nanya-nanya, Iya. mau kemana? Mbak tujuannya mau kemana? Ke toko emas, Mak. Kan bapak ini heran, kok malam-malam kok ke toko emas? Jadi dibilang sama Pak Imam, Mbak, toko emas bukan nggak buka malam. Si perempuan ini jawab lagi dia, nggak apa-apa Pak, Bapak ikut aja ke arah yang saya bilang. Jalan terus, jalan. Pak Imam nih coba ngelihat ke belakang lewat spion, tapi yang dia lihat nggak ada. Cewek ini menunduk, kan nggak nampak mukanya. Pak Imam mau lihat mukanya, nggak nampak. Dia nunduk, rambutnya panjang, kan ketutup rambutnya. Iya. Jadi Pak Imam fokus lagi ke jalan. Dia lihat kok kosong kali jalannya. Kan dari tadi emang permukimannya kan kosong. Dia lanjut terus perjalanannya, dan tiba-tiba di pertengahan jalan dia kayak mencium bau berat gitu. Dia tahan, tiba-tiba dia cium lagi baunya kayak dari bangku belakang dia. Berarti dalam mobil ya? Iya, Oke. karena saking berat baunya dia kayak muntah gitu. Dia langsung buka pintu, dia nggak turun, langsung nunduk ke bawah terus. Udah muntah, dia udah siap, dia cuci muka lagi, dia masuk lagi, tutup pintu, dan ditanya sama perempuan ini. Dia tapi tetap nunduk nanya lagi, kenapa Pak, bau ya? Ditanya. Pak Imam ini kan nggak mungkin bilang bau, jadi dia cuma jawab, enggak Mak, nggak apa-apa kok. Lanjut lagi perjalanannya, dan Pak Imam nih bingung lagi, kok nggak ada satu Honda ataupun motor yang sekalian lewat lah. Emang kosong. Emang betul-betul sepi itu. Iya, nggak ada apa-apa, cuma jalan aja.
karena kosong. Pak Imam ini kan bingung dia, mau nanya nggak berani karena nggak pernah lihat ke atas. Iya. Dia jalan, dia pikir kenapa nggak ada orang yang pas-pasan lewat. Tiba-tiba perempuan ini bilang, Pak, diri di sini, di tempat yang nggak ada orang itu, sepi. Pak Imam ini kan nggak berani jawab, dia langsung diri dia bilang, kenapa di sini Mbak? Nggak jawab dia tetap menunduk, bilang kan udah disuruh diri. Jadi Pak Imam ini dipikir lagi sama dia, oh mungkin udah sampai, mungkin dia butuhnya di sini. Iya. Kadang Iya, dia iya. mau kemana, kayak kadang ada rumah di belakang ini. Dia nanya, Mbak, udah sampai nih, kok nggak turun? Dia cuman berani nanya gitu sambil nunduk. Dia nggak berani lihat juga ke belakang. Dia nanya, perempuan ini tetap nggak jawab. Ditanya lagi, Mbak, kok nggak turun? Kan udah sampai. Dia nanya lagi, untuk kedua kalinya lagi, tanya, Mbak, kenapa belum turun? Kan nggak ada suara pintu apa-apa nih, kosong. Udah banyak ditanya tapi nggak ada yang turun. Akhirnya Pak Imam ini memutuskan dia untuk melihat ke belakang. Pas dia lihat, bangkunya ini kosong. Kosong. Iya, nggak ada yang duduk dan kosong, nggak ada sosok perempuan tadi. Wah. Bingung lah dia belum balik nih, masih lihat, bingung dia. Kenapa nggak ada perempuan dan nggak ada suara buka pintu? Pas dia balik ke depan, dia ngelihat di depan kaca ada sosok perempuan. Perempuan Depan itu mobil lagi. Iya, dia sambil merangkak, rambutnya panjang, mukanya pecah, kayak mukanya hancur. Iya. Dia kayak merangkak gitu gayanya, menempel ke kaca Oke. dan sambil lidahnya dikeluarin keluar. Parah sih. Bapak ini kan takut. Kalian tahu kan siapa Iya. perempuan ini? Pasti yang di belakang tadi. Iya. Iya. Bapak ini akhirnya langsung tancap gas. Dia mau ke tempat rame biar dia hilang ingatannya ini. Dia takut biar dia lupa, kayak dia langsung tancap gas. Di perjalanan dia masih ingat-ingat itu. Dia ingat, oh iya, tadi kan di jalan rumah mak-mak ini ada pos ronda gitu. Dia balik lagi ke situ dengan membawa mobilnya kencang karena dia takut. Sampai di situ dia bilang sama Mas itu, Mas, kalian kok nggak bilang apa-apa? Bilang, kan bapak tadi kan buru-buru, dibilang. Dia bilang, dia mau cerita kan sama mas-mas ini, nggak mungkin karena orang kampungnya. Dibilang, rumah itu masih ada penghuninya? Ditanya sama Pak Imam. Mas-mas ini jawab, udah lama nggak ada, Pak. Kan yang dia jemput tadi di situ. Lokasi rumah itu ya? Iya. Akhirnya dia tanya, kok nggak ada, Mas? Dia tanya, bapak tadi jemput sosok perempuan yang bernama Ainul kayak nggak salah. Dia bilang, kan disebut nih namanya. Udah, saya nggak tahu namanya, Pak. Dia bilang sama Pak Imam ke bapak itu. Mas ini bilang, Ainul itu dia korban penipuan. Dia menikah. Pas udah hari pernikahannya dia, suaminya ini nggak datang. Dia malu, udah diomongin sama keluarganya, dia udah nangis-nangis, tapi suaminya tetap nggak datang. Dihubungi nggak dapat. Kan jelas-jelas keluarga ini kan tetap omongin ke dia. Karena dia malu, stres, jadi dia suami nggak datang, acaranya udah dibuat. Dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dia bunuh dirinya di, kalau nggak salah, di stasiun Kiara Condong, tempat yang cewek gue turun tadi. Dia bunuh diri di situ. Oke. Dari cerita Jaki, aku juga ada cerita dari teman. Teman aku ini cerita kalau di samping rumahnya dia ini ada seorang bibi, namanya tuh Bu Siti.
Bu Siti ini pekerjaannya itu kayak jual kue kering gitu di depan rumah majikannya. Oh, jual gitu lah ya. Sedangkan suami Bu Siti ini Pak Yanto namanya. Heeh. Ini kerja serabutan gitu. Kalau ada proyek dia tuh jadi kuli bangunan. Oh, Nah. iya iya. Nah, gak berapa hari dari situ Pak Yanto nih dapat kerja di proyek. Gak lama dari beberapa hari situ Bu Siti ini dapat kabar kalau Pak Yanto ini selingkuh. Nah, istilah kan Bu Siti ini kan sakit hati dengarnya. Iya. Di situ dia nangis. Gak lama juga, tak berapa 2 hari gitu, Pak Yanto ini pulang. Pak Yanto ini bukan malah kayak minta maaf gitu sama Bu Siti ataupun istighfar itu, dia nih malah mukuli Bu Siti. Yang Bu Siti ini lagi hamil tua gitu. Kurang ajar banget. Marah-marah. Bu Siti ini buat sakit hati, itu pun dia dipukul tiap hari sama Pak Yanto ini. Di sini Bu Siti bunuh diri, gantung diri gitu dia. Depresi gitu. Depresi. Karena berpikiran Iya. Nah, anaknya pun nih ikutan mati juga. Iya, karena kan ibu yang mengandung kan. Iya. Hamil tua lagi. Nah, gak lama dari situ, beberapa hari Bu Siti ini meninggal. Warga sini bilang kalau Bu Siti ini suka gentayangan gitu, suka ganggu ibu-ibu yang hamil tua gitu. Ada satu gadis, dia nih hamil tua, itu umurnya sekitar 18 tahun gitulah. Nah, ada satu malam, anak gadis ini kan tidur gitu. Iya. Tidur. Dia nih ngerasa perutnya itu kayak diulus. Tapi nggak ada orang. Pas dia lihat, itu ada Bu Siti yang meninggal itu. duduk di situ. Di samping tempat tidur dia. Nah, di sini kan istilah gadis ini kan terkejut gitu. Dia cuman memandang Bu Siti aja. Bu Siti ini pun agak menekan gitu perutnya. Perut si gadis ini. Nah, di sini kan gadis ini kan teriak. Pas dia teriak tuh kan tutup mata tuh dia teriak. Pas dia buka lagi matanya tuh Bu Siti udah gak ada lagi. Langsung hilang tuh. Arwahnya tuh. Keesokan harinya dapat kabar kalau gadis ini bayinya keguguran. Gak lama dari situ juga, kayak berapa 3 hari atau 4 hari gitu, itu bermula ada kejadian lagi. Ini diganggu juga sama arwah Bu Siti ini. Ya, perempuan ini hamil tua juga, 9 bulan lah. Itu sekitar jam 12 malam gitu. Tengah malam. Perempuan ini ngeliat ada arwah Bu Siti di samping pintu dia. Perempuan ini cuman memandang aja, ngeliat. Terus tiba-tiba arwah Bu Siti ini mendekat. Dia tuh cuma ngeliat atas perut si perempuan ini. Ngeliat aja. Terus di situ dia megang perutnya. Itu pegangnya kayak menekan gitulah. Oh, kayak tadi gitu. Perempuan ini pun teriak istilahnya. Pas dia teriak, itu arwah Bu Siti itu nggak ada lagi. Berarti Bu Siti cuman untuk nekan aja ya? Iya. Keesokan harinya dapat kabar perempuan ini bayinya keguguran lagi. Jadi Bu Siti ini kayak mana ya, matinya kayak gak tenang gitu. Suka ngentayangi gadis-gadis yang hamil gitu, hamil tua lah. Nah, situ aja. Dengar cerita kalian ini ya, ini kayaknya masing-masing dari arwahnya ini, dia kayak membalaskan dendam secara pribadi gitu.
Iya kan? Tapi bukan ke orang itu. Dia sama lah gitu. Iya. Misalnya kayak si Jaki dengan kasus penipuan dibalas dengan menipu. Iya. Dengan Bu Siti yang mati, Dipukul. dipukul, tua. dihajar habis-habisan Iya. sama suami yang dalam keadaan hamil tua kan. Dia balaskan pun cuma untuk orang-orang hamil tua. Iya. Nah, sama juga kayak cerita gua nih. Nah, ini awalnya ya terjadi di, kalau nggak salah, di sebuah villa gitu. Ini ceritanya agak mundur dikit nih. Oke. Konon katanya dulu ini di villa ini tinggal sebuah keluarga. Nah, jadi salah satu dari anggota keluarga tersebut ada orang yang ditinggal nikah. Dia perempuan. Jadi dia itu kan merasa malu gitu. Nah, apalagi jadi bahan perbincangan sama keluarga-keluarganya. Jadi dia depresi dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke dalam kolam. Nah, ini lanjut cerita yang sekarang. Jadi ini yang ngalaminnya saudara gua. Cuman gua ada juga di situ. Ini saudara gua nih namanya Arum. Ini yang perempuan nih. Oke. Jadi ini tinggalnya di daerah lokasi Bogor. Cuman gua nggak tahu jelas apa namanya gitu. Gua lupa karena kan bukan orang asli sana. Jadi dia tinggalnya itu pas belakangan gitu sama villa tadi. Ditanya. Tinggal di situ. Nah, jadi rumahnya ini ada 3 tingkat. Oke. Si Arum ini dia punya adik laki-laki namanya Rehan. Nah, Rehan inilah yang digentayangi cerita ini. Jadi pada suatu hari ya, si Rehan ini kan di lantai atas nih. Lantai atas tuh ada kamar, sebuah balkon, dan ruangan kosong. Kayak ruang tamu gitulah. Cuman nggak penuh amat. Nah, ini malam hari nih, kalau nggak salah jam-jam 11 mau jam 12 gitu. Si Rehan ini dia mau tidur. Kan udah malam, udah ngantuk gitu. Pas dia mencoba untuk buat tidur gitu, kayak mana ya? Kayak ada suara tapak kaki, cuman basah. Jalan di depan kamarnya. Kan lantai 3 tuh. Bayang nggak sih suara tapak kaki itu? Pelak, basah gitu. Marian ini nggak jadi tidur. Dia coba buat ngecek gitu, cek suara apa gini. Nah, betul aja. Cuman ada orang di situ. Ada bekas tapak kaki basah memang. Deretan dari depan pintu kamarnya itu mengarah ke balkon. Oke. Jadi si Ren ini coba untuk mengikuti telapak kaki itu. Nah, hingga sampai pas di balkon itu, telapak kaki itu nggak ada lagi, berhenti sampai situ cuman. Tapi nggak ada satu orang pun. Nggak ada, cuma dia sendiri di atas. Jadi dia nengok kanan kiri, kan di belakang itu nggak ada orang. Sampai dia menghadap ke arah villa sana, kan berpapasan tuh. Iya. Pas banget. Dari balkon villa sana nampak sosok wanita yang diam pakai gaun putih itu, matanya ini hitam, kayak nggak ada bola mata, hitam. Oke. Dia itu cuman tersenyum. Kebayang nggak sih? Bayang. Lagi malam-malam kan ngeri itu. Iya. Jadi si Rehan ini dia ngajak kakaknya ini, si Arum, untuk ngawani dia tidur. Hasil pun nggak ada apa-apa selama sepanjang tidurnya itu, hingga sampai besok lah. Nah, besok ini kan Rehan nggak berani lagi nih tidur sendiri. Jadi dia tidur. Pas jam 3 malam dia teriak tiba-tiba, Arum, Arum gitu. Arum ini sontak dari lantai 2 langsung ke atas ke kamarnya si Rehan. Nah, pas dia sampai ke kamarnya si Rehan, dia nampak itu Rehan itu udah pucat. Si Rehan itu mukanya pucat banget.
Mbak Rehan itu cerita lah, Arum, tadi ada orang di kamar katanya. Jadi ceritalah, diceritakan bahwa pas dia tidur itu kayak ada orang di kasurnya. Nah, kasur ini kan bukan untuk kasur satu orang, kasur ini kasur untuk 2 orang. Hmm. Jadi kayak ada orang gitu katanya. Emang betul ada bekas di situ, tempat tidurnya itu basah panjang, kayak memang seolah-olah orang tidur di situ. Itu orang. Dari bantal sampai ke ujung kaki itu basah. Oke. Tapi pas dilihat itu emang nggak ada apa-apa, Kosong. kosong. Dia periksa lantai 3 itu, seluruhnya itu emang kosong, ada orang. Ini besoknya lagi nih. Nah, inilah gua dan saudara yang satu lagi nih datang situ. Kami jadi berdua datang ke rumahnya si Arum. Mainlah kami tempat si Rehan. Pas kami main nih, kan kami nginap situ nih. Ini kami tahulah kami nongkrong gitu. Nongkrong di kamar, main gitar kan, main HP, segala macam lah. Sampai tiba-tiba gua nih ngelihat ke arah balkon villa itu. Itu kayak ada sosok wanita gitu. Jadi kan gua suruh ini Rehan, karena Rehan lagi main gitar. Oke. Rehan, Cok, diam dulu. Gua bilang, itu ada orang di villa sebelah. Nah, villa ini lumayan jauh, nggak dekat-dekat amat lah gitu. Jadi kami bertiga ngeliat nih, sosok wanita itu dia berdiri aja situ, berdiri diam. Gitu. Tapi dia nggak kabur, dia secara sengaja menampakkan wujudnya gitu. Kami ngeliat gitu dengan jelas. Tiba-tiba dia tertawa, hihihi gitu. Nah, itu kan jauh lokasinya tuh. Iya. Tapi teriakan itu kayak pas di samping telinga kami nih. Betul. Dia kayak pas di sini. Hihihi gitu. Besar banget suaranya. Padahal kan lokasi jauh. Iya. Mukanya ini nampak nggak? Mukanya nggak nampak sih. Cuman Tutup merambut gitu. tapi nggak tahu kenapa cuman mata yang nampak gitu. Kayak matanya terpisah. Oke. Suaranya itu dekat banget. Sampai kami pun turun ke bawah, ke lantai 2. Kami bilang lagi nih, cerita sama Kak Arum. Kami cerita, tapi Kak Arum ini nggak percaya. Dia bilang, selama dia tinggal di situ nggak ada apa-apa. Belakang-belakangan dulu kan juga nggak ada apa-apa gitu. Iya. Jadi Kak Arum ini menyimpulkan lah, dia menyimpulkan sendiri nih. Mungkin yang diganggu ini cuma khusus buat anak-anak cowok aja. Karena kan Arum ini punya adik lagi perempuan, dan punya mama kan perempuan juga. Iya. Tapi itu nggak diganggu. Cuman si Rehan ini. Iya, cuman si Khusus Rehan. untuk anak cowok aja. Iya, Oke. gua, Rehan sama satu lagi. Kan memang cowok semua. Lah, jadi semenjak saat itu si Rehan ini dia minta pindah. Dia minta pindah. Akhirnya orang itu pun pindah. Oke, mungkin sampai sini aja cerita dari kami. Kalau kalian ada cerita dari kota kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Bye bye. Udah.